Bab 16. Hah, kakak Yulong, ada apa denganmu? Xiao Ce segera berdiri, tampak ketakutan. Senyuman yang sangat kaku dan jelek muncul di wajah Xiao Yulong, dan dia mengibaskan remah-remah gelas wine di tangannya. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja tidak mengontrol kekuatanku dengan baik. Ekspresi Xiao yang tidak jauh lebih baik dari Xiao Yulong. Dia tampak sama jeleknya seperti baru saja memakan sekumpulan lalat mati. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yulong, dia dengan cepat berkata, aku tahu, pasti kakak tertuaku yang memilikinya, suatu kekuatan misterius akhir-akhir ini. Sebuah terobosan baru telah dibuat. Selama periode ketika terobosan pertama kali dibuat, peningkatan energi dalam kadang-kadang memang tidak terkontrol dengan baik. Jadi begitu, Xiao Ce tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan cepat, saudara Yulong telah membuat terobosan lain. Selamat, saya mendengar bahwa saudara Yulong mencapai tingkat ketiga dari alam baru lahir 3 bulan yang lalu. Ini baru 3 bulan, dan ada terobosan lain. Terobosan, dia memang jenius tertinggi di generasi kita. Sepertinya tidak ada orang lain yang dipilih oleh Sekte Xiao kali ini kecuali saudara Yulong. Wajah Xiao Yulong berkedut, dia berdiri, menekan gejolak di hatinya, dan berkata dengan senyuman yang dipaksakan, saudara Xiao Ce konyol. Memang benar aku baru saja menerobos, dan energiku yang dalam melonjak. Aku harus segera menstabilkannya. Aku mungkin tidak bisa melanjutkan mengobatimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Ce melambaikan tangannya dengan cepat dan mengangguk penuh pengertian. Tentu saja penting bagi kakak Yulong untuk menstabilkan kekuatannya yang dalam. Kalau begitu, aku tidak akan terus mengganggu kakak Yulong. Terima kasih kakak Yulong atas undangan baik Anda hari ini. Saya akan menunggu beberapa hari. Saudara Yulong dipilih oleh Sekte Xiao, saya pasti akan datang untuk memberi selamat kepada Anda sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Xiao Ce pergi dengan sopan. Xiao yang juga berpura-pura pergi bersamanya. Setelah melihat Xiao Ce pergi, dia segera kembali. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat wajah Xiao Yulong yang sangat muram. Saudaraku, masalah ini, melihat wajah Xiao Yulong, Xiao yang menelan ludah dan melangkah maju dengan gemetar. Xiao Yulong meraung keras, dan menyapu semua set anggur dan teh dari meja seperti orang gila, menghancurkannya berkeping-keping, dan kemudian menendang meja batu itu ke tanah dengan tendangan yang keras. Dia mengepalkan tangannya dan tersentak, matanya memancarkan rasa iri dan kebencian yang hampir membara, dan dia mengeluarkan suara yang sangat pelan, bukankah kamu sudah memberitahuku? Xia King Yue tidak akan pernah membiarkan hal itu baik-baik saja tidak ada apa-apa. Xiao Ce sentuh dia. Xiao Yulong jarang kehilangan kendali atas emosinya. Keadaannya saat ini membuat kulit kepala Xiao yang tergelitik dan punggungnya terasa dingin. Dia berkata dengan panik, pasti anak Xiao Ce yang mengada-ada. Dia yang membuat lakukan. Xia King Yue tidak melakukannya sama sekali. Kamu mungkin menyukai pria itu. Kentut, Xiao Yulong menggeram, aku tidak tahu berapa berat sampah Xiao Ce itu. Bisakah dia berpura-pura berada di depanku? Apa menurutmu aku buta? Xiao Yulong memiliki kekayaan dan visi yang besar. Dia telah mengenal Xiao Ce selama 16 tahun dan berpikir dia tahu segalanya tentang dia. Dia sangat yakin bahwa gejolak emosi orang dengan kekuatan mendalam yang sangat buruk dan kepribadian pengecut dan rendah diri ini tidak akan pernah luput dari pandangannya. Dan ketika Henry Zhang bertanya padanya barusan, tidak peduli matanya, ekspresi, atau gerakan tubuh bawah sadarnya, tidak ada jejak kepura-puraan atau penyamaran sama sekali. Xia Tiyue adalah wanita yang ia ikrarkan untuk didapatkannya. Ia mampu mengizinkan mereka menikah. Di satu sisi, ia tidak berdaya. Di sisi lain, ia juga percaya bahwa meskipun Xia Tiyue menikah dengan Xiao Ce, ia tidak akan bisa menikah, mampu mengabdikan dirinya untuk Xiao Ce. Sebaliknya, dia memberikan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa di hari kedua pernikahan mereka, dia akan mendapatkan hasil bahwa Xia Tiyue telah diambil alih oleh Xiao Ce. Kemarahan, kecemburuan dan kebencian di hatinya saat ini hampir membuat dadanya meledak. Henry Zhang berdiri di sana dengan leher meringkuk, tidak berani menarik napas. Di masa lalu, Xiao Yulong adalah kandidat default untuk kepala klan Xiao berikutnya, dan dia selalu jujur di hadapannya. Sekarang Xiao Yulong kemungkinan besar akan menjadi orang yang dipilih oleh Sekte Xiao. Dia tidak melakukannya, berani memberontak sama sekali. Setelah sekian lama, Xiao Yulong masih terengah-engah,
bisa dibayangkan betapa besar pengaruh kejadian ini terhadap dirinya. Dia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Kemana perginya Xiao Ce setelah dia pergi dari sini?" "Pergi ke halaman timur. Mungkin ke ruang memasak," jawab Henry Zhang hati-hati. Alis Xiao Yulong terangkat, ekspresi suram di wajahnya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Saya selalu berpikir bahwa Xia Qingyue memiliki kecantikan dan bakat yang tiada taraf, dan dia juga memiliki martabat dan sikap acuh tak acuh yang tidak dapat ditandingi oleh wanita lain. Aku tidak menyangka bahwa klan Xiao bahkan sampah yang paling dibenci pun bisa masuk ke matanya." Xiao Yulong mendengus dingin, melambaikan tangannya dan berjalan cepat keluar rumah sakit. Saat Henry Zhang hendak mengikutinya, dia tiba-tiba menyadari kemana dia pergi, dan segera berhenti dengan patuh, lalu perlahan mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Xiao Ce meninggalkan halaman kecil Xiao Yulong, berjalan perlahan dan tanpa tergesa-gesa ke dapur untuk sarapan, lalu berjalan santai menuju ke arah halaman Xiao Lingqi. Jika dia mendekat, dia akan melakukannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Xiao Yulong seharusnya menuju ke arahku sekarang, kan? Apa salah satu kakinya akan patah salah satu kaki istriku? Atau kedua kakinya? Atau tiga kakinya?" Ketika mereka tiba di halaman Xiao Lingqi, pintunya tertutup rapat. Xiao Ce melangkah maju dan mengetuk pintu. "Bibi kecil, aku membawakan sarapan." Pintu terbuka, Xiao Ce masuk, lalu membantingnya hingga tertutup. Xiao Lingqi sedang berbaring di atas meja, memegang dagunya di tangannya, kelopak matanya terkulai, tampak lesu. Xiao Ce meletakkan sarapannya di atas meja dan melambaikan tangannya di depan matanya. "Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam?" Mendengar Xiao Ce menyebutkan, kemarin malam, Xiao Lingqi bergumam dan membenamkan wajahnya di tangannya. "Aku juga menyebutkan tadi malam, selimut yang dikirimkan Xia Qingyue kepadaku pastilah satu-satunya yang kulihat. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak punya muka untuk melihat orang. Itu tidak berlebihan, kan?" Xiao Ce mengusap alisnya, duduk di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Kamu adalah bibi kecilku. Apa bedanya jika kita tidur bersebelahan?" Petik 2. Hanya karena aku bibi kecilmu. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dengan panik. "Juga, tadi malam kamu tetap memegangi tanganku." "Ya, pokoknya dia pasti punya melihatnya. Dia memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan, Jangan khawatir, dia tidak akan pernah memberitahu orang lain. Lagi pula, kamu adalah bibi kecilku. Apa masalahnya jika kamu tidak sengaja menyentuh payudaranya saat tidur?" kata Xiao Ce dengan sangat tenang. "Jangan katakan itu lagi." Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya lebih keras, seluruh wajahnya memerah. Tadi malam, dia sendirian dalam kegelapan dan kebingungan, jadi dia melakukan apa yang dia lakukan, melihat ke belakang, dia bahkan merasa dia pasti sudah gila saat itu. "Aku 100% yakin bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan pernah menceritakannya, dan dia bahkan tidak akan berpikir ke arahnya." Bagaimana menurutmu? "Oke, sarapanlah dengan cepat, atau kamu akan menjadi dingin, sudah berakhir." Xiao Ce menghiburnya dengan sedikit humor. Dalam hal yang sama, pemikiran anak perempuan berbeda dengan pemikiran laki-laki. Xiao Lingqi akhirnya melepaskan wajah cantiknya dari tangannya dan mulai memakan sarapan yang dibawakan oleh Xiao Ce dengan air mata berlinang. Dan seperti dugaan Xiao Ce, setelah Xiao Yulong keluar, dia langsung menuju halaman kecilnya. Ketika dia melangkah ke halaman kecil, dia langsung melihat Xia Qingyue berdiri di tengah halaman. Xia Qingyue berdiri dengan tenang di bawah pohon delima di halaman, lengannya terangkat, ekspresinya tenang dan serius, jelas dia sedang merenungkan kekuatannya yang dalam. Rambut hitam panjangnya secara alami tergerai hingga ke bahunya, memantulkan cahaya lembut di bawah cahaya pagi. Di wajah cantiknya, dua alis willow berwarna gelap setipis dan melengkung seperti bulu hijau dan bulan sabit, dan matanya yang tenang sebening kristal, mengalir dengan kecemerlangan mimpi. Mengenakan gaun berwarna merah, lekuk tubuhnya yang ramping dan anggun terlihat samar-samar, kontras dengan kulitnya yang bersalju, yang hangat dan sehalus batu giok putih. Ini juga pertama kalinya Xiao Yulong melihat langsung kecantikan Xia Qingyue yang tak tertandingi dalam jarak sedekat itu. Pada saat itu, dia benar-benar terpana. Semua pikirannya tertuju pada pemandangan indah di depannya. Bahkan seluruh dunia dalam sekejap, warnanya benar-benar memudar. Menyadari kedatangan Xiao Yulong,
Postur Xia Qingyue tidak berubah, matanya masih menatap lurus ke depan, dan dia berkata dengan tenang, Xiao Ce tidak ada di sini. Suaranya dingin dan acuh tak acuh, tapi manis dan menenangkan seperti suara peri. Xiao Yulong akhirnya sadar kembali, namun keheranan dan daya tarik di matanya tidak bisa ditahan. Dia segera menyesuaikan dirinya dengan yang terbaik, dan menoleh ke arah Xia Qingyue. Ia memberi hormat lembut dan tersenyum, Halo, Nona Xia, saya Xiao Yulong, saudara laki-laki dari saudara laki-laki Xiao Ce. Xia Qingyue bukanlah orang yang terlalu dingin dan sombong. Gerakan dan suara pihak lain yang lembut dan sopan membuatnya menoleh ke samping. Terlebih lagi, sepertinya dia belum pernah mendengar nama Xiao Yulong. Lagi pula, dia adalah putra dari pemimpin generasi saat ini dari klan Xiao. Tapi ketika dia melihat ke samping dan hendak menjawab dengan sopan, dia dengan jelas melihat ketertarikan di mata Xiao Yulong dan nafsu. Tiba-tiba, alisnya yang tipis bergerak sedikit, dan sedikit rasa sayang yang dia miliki terhadap kesopanan dan keanggunan pria ini sekarang berubah menjadi rasa jijik. Meskipun Xiao Ce sering membuatnya marah beberapa kali dengan kata-kata kejam dan tangan di depannya, setidaknya dia belum pernah melihat yang namanya nafsu di matanya, dan Xiao Yulong ini. Suara tenang Xiao Lingqi tiba-tiba berubah menjadi sedikit dingin, dan isinya sangat sederhana, Xiao Ce tidak ada di sini. Mengenai ketidakpedulian Xia Qingyue yang jelas, Xiao Yulong tampaknya tidak menganggapnya serius. Dia mengangguk dan berkata, itu memang agak disayangkan. Tapi saya sudah lama mendengar tentang reputasi Nona Xia, dan jika saya bisa bertemu Nona Xia, ini bukan perjalanan yang sia-sia. Saat berbicara, gerakan, ekspresi, mata, dan suara Xiao Yulong semuanya disesuaikan dengan sempurna, memaksimalkan pesonanya. Dia yakin bahwa dia setidaknya 1000 kali lebih baik daripada Xiao Ce. Xia Qingyue bahkan tertarik pada Xiao Ce. Jika dia mengambil tindakan sendiri, tidak mungkin dia bisa menolak. Saya sedang berkultivasi, jadi saya tidak akan menyambut Anda. Mata Xia Qingyue tenang, dan ada sedikit ketidaksabaran dalam suaranya. Tidak peduli apa postur atau ekspresi kecantikan sejati, dia akan selalu enak dipandang. Melihat Xia Qingyue, yang seperti peri yang berubah menjadi manusia, mata Xiao Yulong menjadi semakin berapi-api, dan kecemburuan di hatinya menjadi semakin kuat. Peri di bumi seperti itu benar-benar menjadi istri dari itu. Xiao Ce yang tidak berguna, dan bahkan mendapat hadiah utama. Itu hanyalah pemborosan sumber daya alam dan tidak dapat diterima atau dimaafkan. Saya mendengar bahwa Nona Xia baru berusia 16 tahun ini dan telah mencapai alam mendalam dasar tingkat 10. Yulong selalu mengagumi dan membuat saya terpesona. Saya yakin Nona Xia akan jauh lebih baik daripada saya ketika dia mencapai usia saya. Xiao Yulong menenangkan emosinya dan berkata, dengan ekspresi lembut di wajahnya, dia berkata, namun, meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar dan tingkat pertama dari memasuki Suan-Suan, itu adalah masih sangat sulit untuk diatasi jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya. Meskipun bakat saya tidak sebanding dengan Nona Xia, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, saya masih memiliki beberapa pengalaman dalam menerobos alam mendalam dasar. Bagaimana kalau saya datang dan mendiskusikannya dengan Nona Xia? Setelah mengatakan itu, Xiao Yulong melangkah maju dengan senyuman di wajahnya, mengumpulkan energinya yang dalam dengan kedua tangannya, dan menggenggam tangan bersalju Xia Qingyue. Meskipun bakat Xia Qingyue luar biasa, dia masih berada di alam mendalam dasar. Xiao Yulong sudah berada di tingkat ketiga dari alam mendalam yang baru lahir dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk membimbing Xia Qingyue. Tentu saja, itulah yang dia pikirkan. Melihat bahwa Xiao Yulong tidak hanya menunjukkan kecabulan di matanya, tetapi juga menggerakkan tangannya, kemarahan muncul di mata indah Xia Qingyue, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mendorong ke arah Xiao Yulong. Melihat tangan giok Xia Qingyue benar-benar terulur, mata Xiao Yulong dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia hendak meraihnya, dia tiba-tiba merasakan dampak yang sangat besar sehingga dia tidak bisa menahannya dan memukul dadanya dengan keras, membuatnya membiarkannya keluar teriakan teredam. Tubuh langsung terbang keluar, terlempar ke udara, kepala terbentur tanah terlebih dahulu, dan terjatuh begitu keras hingga kedua gigi depannya roboh pada saat bersamaan. Xiao Yulong memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Xiao, bahkan jika seorang wanita yang menikah dengan keluarga Xiao dianiaya oleh Xiao Yulong, meskipun dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan pernah berani menyakitinya. Tapi apa latar belakang Xia Qingyue?
dia memiliki Frozen Cloud Asgard di belakangnya. Belum lagi memukulinya, bahkan jika itu membunuhnya. Begitu identitasnya sebagai murid Frozen Cloud Asgard terungkap, Xiao Yunhai tidak akan pernah berani mengeluarkan kentut, dan dia akan melakukannya, bahkan menunjukkan senyuman untuk meminta maaf. Bab 17. Xiao Ce tahu betul apakah Xia Qingyue berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, tapi Xiao Yulong tentu saja tidak tahu. Xia Qingyue menjadi sangat marah. Dia telah menggunakan setidaknya 70% dari kekuatannya untuk memukulnya sekarang. Melihat Xiao Yulong yang jatuh ke tanah, dia menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan tenang, sepertinya Tuan Muda Xiao tidak sangat pandai berdebat. Silakan kembali. Xiao Yulong, yang terbaring di tanah, langsung tertegun. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya yang mendalam di alam baru lahir tingkat ketiga, dia akan mampu menggoda Xia Qingyue, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu begitu saja, satu sama lain, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum hal itu terjadi. Ketika sesuatu terjadi, dia jatuh ke tanah dalam keadaan tercela. Matanya melebar dan tiba-tiba dia melihat dua gigi depannya yang berdarah jatuh ke tanah di depannya. Xiao Yulong segera berdiri dari tanah, wajahnya berkedut. Dia tahu betapa malunya dia sekarang. Dapat dikatakan bahwa sebagai putra tertua klan Xiao, dia tidak pernah merasa malu dalam hidupnya, dan dia masih berada di depan wanita yang paling dia kagumi dan rindukan. Tapi Tuan Muda Xiao adalah Tuan Muda Xiao. Dia tiba-tiba menelan darah asin di mulutnya, dan benar-benar menunjukkan senyuman yang sangat lembut dan anggun di wajahnya. Pemeriksaan biasa itu sedikit meremehkan, jadi kali ini, Nona Xia harus hati-hati. Dua gigi depannya hilang, dan mulut Xiao Yulong bocor saat dia berbicara. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan langsung mengerahkan seluruh energi dalam di tubuhnya. Dia dengan naif berpikir bahwa alasan mengapa dia menderita kerugian besar barusan adalah karena tindakan acaknya, tetapi Xia Qingyue tidak melakukan apapun, disebabkan oleh mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya tanpa ampun. Dengan kekuatannya yang mendalam di tingkat ketiga dari alam mendalam yang baru lahir, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi Xia Qingyue, yang berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Xiao Yulong bergerak maju, dan setelah 3 langkah salah, tangannya terulur dan melingkari lengan Xia Qingyue. Tindakannya membuat Xia Qingyue merasa jijik dan kesabarannya menghilang. Dia tiba-tiba mengulurkan lengan kanannya, dan dengan lengan merah yang terbang, kekuatan misterius yang sedikit dingin menyapu wajah Xiao Yulong. Kekuatan misterius ini tidak membawa teknik Bingyun, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa diikuti oleh Xiao Yulong. Dengan suara, bang, sisi kanan wajah Xiao Yulong langsung tenggelam, dan seluruh tubuhnya terbang kembali, berputar setidaknya 7 atau 8 kali di udara seperti gasing yang berputar, dan kemudian mendarat dengan keras di luar halaman dengan 3 bintang. Gigi Sui juga rontok satu demi satu, dan 2 di antaranya langsung mengenai wajah Xiao Yulong. Diskusi sudah selesai, aku tidak akan mengirimmu pergi. Mata Xia Qingyue tidak menyipit, suara perihnya dingin. Seluruh sisi kanan wajah Xiao Yulong memerah, seolah berlumuran darah. Sekarang, bahkan jika dia bodoh, dia harus memahami bahwa kekuatannya yang mendalam di alam baru lahir tingkat ketiga tidak cukup untuk Xia Qingyue. Dia berdiri sambil memegangi sisi kanan wajahnya dengan rasa sakit yang luar biasa, melirik ke arah Xia Qingyue dengan rasa takut, terengah-engah, dan berjalan menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Yulong datang jauh-jauh ke ruang obat. Saat dia hendak masuk, dia menemukan bahwa Xiao Ce baru saja keluar dari sana, memegang toples obat di tangan kirinya dan sebuah bungkusan di tangan kanannya. Begitu melihat Xiao Yulong, Xiao Ce langsung menyapanya dengan antusias. Kakak Yulong, kenapa kamu ada di sini? Ups, Kakak Yulong, apa yang terjadi dengan wajahmu? Ini. Melihat Xiao Ce, Xiao Yulong mengertakkan gigi, mendengus, dan langsung bergegas ke ruang pengobatan. Setelah beberapa saat, suara terkejut dari Xiao Gu, kepala apoteker klan Xiao, datang dari dalam. Tuan Muda, Anda, siapakah Anda yang begitu berani melakukan hal yang begitu kejam? Kepadamu, tidak masalah. Aku tidak sengaja terjatuh saat berlatih di gunung belakang. Suara Xiao Yulong dipenuhi dengan rasa sakit yang jelas. Tentu saja, dia tidak malu untuk mengatakan bahwa karakter moralnya saat ini adalah karena dia diberi pelajaran oleh Xia Tiyue karena dia menganiaya Xia Tiyue. Tidak apa-apa, tulang pipinya cukup terkelupas, 5 gigi hilang,
dan 3 di antaranya setidaknya patah setengahnya, tidak mungkin ini bisa tumbuh kembali. Xiao Che belum melangkah terlalu jauh ketika suara yang mencapai telinganya membuat tulang punggungnya merinding. Wanita ini sangat kejam. Bubuk sinsin yang meracuninya sampai mati mungkin berasal dari Xiao Yulong. Awalnya saya ingin menggunakan tangan Xia Qingyue untuk memberinya sedikit pelajaran. Bagaimana ini bisa menjadi pelajaran? Rasanya seperti memukulinya sampai mati. Xiao Che bergidik ketika dia berpikir bahwa dia telah menggunakan kakeknya sebagai perisai untuk memegang tangannya pagi ini. Ketika dia kembali ke halaman kecilnya, Xia Qingyue berdiri dengan tenang di halaman. Melihat dia kembali, dia berkata dengan ringan, "Xiao Yulong telah ada di sini." "Ah, baiklah. Aku tahu itu. Aku baru saja bertemu dengannya di apotek." Xiao Che dengan hati-hati menatap wajah Xia Qingyue dan berkata dengan sangat hati-hati. Xia Qingyue mengabaikannya dan menutup matanya sedikit, ada udara sedingin es yang mengelilingi tubuhnya. "Qingyue, bolehkah aku bertanya padamu?" Xiao Che maju selangkah dan berkata. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xia Qingyue tidak bergerak. "Berapa level kekuatanmu? Untuk bisa menyiksa Xiao Yulong hingga merasa malu, dia setidaknya harus berada di level kelima dari alam Nas Chansuan. Berusia 16 tahun, alam baru lahir tingkat kelima. Jika ini menyebar, kota Liuyun tidak akan sepenuhnya diledakkan." Xia Qingyue tetap tidak bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjawabnya. Xiao Che, yang diabaikan, memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dilihat dari penampilan Xia Qingyue, dia mungkin diam-diam berlatih keterampilan misterius unik Frozen Cloud Asgard, Frozen Cloud Art. Dia berhenti berbicara, meletakkan barang-barang di tangannya ke tanah, bersandar, melipat tangan di dada, dan memandang Xia Qingyue yang tenang dengan ekspresi santai. 1/4 jam penuh berlalu dengan pandangan ini. Xia Qingyue biasa tinggal di kamar kerjanya dan berlatih Bingyun Jue. Kecuali gurunya yang sesekali memberikan bimbingannya, dia akan menghabiskan sisa waktunya sendirian tanpa diganggu oleh orang lain, apalagi ditatap oleh seorang pria. Menonton ketagihan, meskipun dia berdiri diam dengan mata terpejam, pikirannya penuh perhatian, dan teknik awan es mengalir ke seluruh tubuhnya, dia masih bisa merasakan bahwa Xiao Che berdiri di sana menatapnya, dan dia terus menatapnya, matanya hampir tidak bergerak, pergi sejenak. Tatapan tajam menyapu setiap bagian tubuhnya berulang kali, membuatnya mustahil untuk benar-benar tenang dan membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun, diminta melakukan hal ini, hati sejati tetaplah air, yang sungguh sulit dicapai. Selama 1/4 jam penuh, Xiao Che masih berdiri di sana sambil menatap lurus ke arahnya. Xia Qingyue akhirnya tidak tahan lagi, membuka matanya yang indah, melirik ke samping dan berkata dengan dingin, "Untuk apa kamu selalu menatapku? Menunggumu berinisiatif untuk berbicara denganku," kata Xiao Che dengan tatapan polos. Petik 2 petik 2. Xia Qingyue tiba-tiba merasakan keinginan untuk membunuh seseorang. "Ahem, sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Aku takut mengganggu latihanmu tadi, jadi aku harus menunggu." Xiao Che menegakkan tubuh, wajahnya penuh ketulusan. "Ada apa?" Xia Qingyue menahan amarahnya dan bertanya. "Yah, itu dia." Ekspresi Xiao Che menjadi serius. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke arah Xia Qingyue, dan berkata dengan fasih, "Pagi ini, ketika aku sedang memegang tanganmu, hehehe." Tidak, Don, jangan lakukan itu. Aku sedang berbicara tentang bisnis. Melihat ekspresi membunuh yang tiba-tiba di mata Xia Qingyue, Xiao Che dengan cepat mundur beberapa langkah, dan ekspresinya menjadi waspada. Penampilan Xiao Yulong yang menyedihkan tadi ini adalah sebuah pelajaran berdarah. Pada akhirnya, Xia Qingyue tidak benar-benar mengambil tindakan. Xiao Che menghela nafas lega dan melanjutkan, "Ketika aku menjabat tanganmu, aku mengambil kesempatan untuk menguji denyut nadimu dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah." Itu sangat pertanyaan. Kata-katanya tidak membuat gelombang apapun muncul di mata Xia Qingyue. Dia tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun dia merasa bahwa dia diam-diam menyentuh pergelangan tangannya ketika dia memegang tangannya pagi ini, dia, seorang pria lemah dari keluarga Xiao yang dikenal di seluruh kota Liuyun, mengetahui denyut nadi Mao Xian. Namun apa yang dikatakan Xiao Che selanjutnya membuat Xia Qingyue merasa sedikit terkejut. "Apakah kamu bangun dari tidurmu pada jam 3 pagi setiap hari? Dan dalam 2/4 jam setelah bangun, seluruh tubuhmu terasa dingin dan anggota tubuhmu sakit?"
Mata Xia Tiyue berkedip dan tanpa sadar dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Xiao Ce melanjutkan, juga, sejak berlatih seni awan es, setiap kali energiku yang dalam menerobos, apakah seluruh tubuhku akan menjadi dingin, anggota tubuhku akan sakit, dan aku akan sulit tidur di malam hari selama sekitar 2 atau 3 hari. Petik 2. Mata Xia Tiyue bergetar hebat lagi, karena apa yang dikatakan Xiao Ce benar sekali. Dan, Xiao Ce menggerakkan langkahnya hingga ia berjalan ke arah pintu halaman, hingga separuh tubuhnya terhalang dari pintu halaman. Ia berkata dengan wajah serius, terakhir kali, Bibi, apakah ini terlambat sekitar 7 atau 8 hari? Xia Qingyue, Akeong tanda pagar persen. Tidak merasakan aura pembunuh datang dari Xia Qingyue, Xiao Ce dengan hati-hati berjalan kembali dari gerbang halaman. Apakah kamu percaya padaku kali ini? Bagaimana kamu tahu? Xia Qingyue bertanya dengan sedikit cemberut. Detak, bisakah kamu membaca denyut nadimu? Aku bilang aku adalah dokter ajaib, apakah kamu percaya? Xiao Ce berkata dengan wajah tulus. Jika kamu ingin bercanda, carilah bibi kecilmu. Xia Tiyue melihat ke samping tanpa ekspresi. Tentu saja Xiao Ce tidak menyangka Xia Qingyue akan mempercayainya. Jika dia benar-benar mempercayainya, maka dia akan menjadi gila. Ini adalah penyakit yang sangat serius. Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana cara mengobatinya? Tidak perlu. Xia Qingyue berkata dengan dingin, Bing Yunjue adalah keterampilan misterius yang unik di Frozen Cloud Asgard, dan memiliki misteri yang tak ada habisnya. Saat pertama kali berlatih Bing Yunjue, akan sulit bagi tubuhmu untuk beradaptasi dengan udara dingin, dan Anda akan memiliki kurang lebih gejala tertentu. Reaksi negatif. Ini adalah akal sehat bagi semua orang di Frozen Cloud Asgard. Hal yang sama berlaku untuk semua rekan magang, saudara perempuan, dan bahkan master dan leluhur. Ketika Frozen Cloud Art mencapai tingkat tertentu, semua reaksi negatif ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, kamu benar. Xiao Ce mengangguk setuju, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tetapi aku akhirnya mengerti mengapa kamu harus berpantang seks segera setelah kamu memasuki Frozen Cloud Asgard, karena Bing Yun bahkan jika seorang wanita di Istana Abadi memiliki seorang laki-laki, tidak mungkin dia melahirkan seorang anak. Jika ini menyebar, akan merusak wajah Istana Abadi awan beku. Lebih baik langsung memotong jalan bagi murid Frozen Cloud Asgard untuk menemukan seorang pria, dan ini bisa dibandingkan. Rahasia yang tidak terhormat akan selalu disimpan. Alis Xia Tiyue tiba-tiba miring, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kemarahan yang nyata terhadap Xiao Ce. Diam. Aku bisa mentolerir omong kosongmu, tapi kamu tidak akan pernah menghina sekteku. Aku tidak akan pernah maafkan kamu jika kamu mengatakan hal seperti ini lagi. Xiao Ce, yang sebelumnya berhati-hati dan penakut, tidak menunjukkan rasa takut saat ini. Namun, dia tersenyum ringan dan berkata dengan santai, aku tahu betul apakah aku mengatakan sesuatu yang salah. Aku juga bisa memberitahumu, Xuan De semakin kuat kekuatannya, semakin lama umurnya. Namun, dari denyut nadimu, aku sangat yakin bahwa dengan kekuatan yang sama, umur kalian di Frozen Cloud Asgard hampir sepertiga lebih pendek dibandingkan sekte lain. Bahkan lagi, apakah aku benar atau salah? Kata-kata Xiao Ce bagaikan guntur di telinga Xia Tiyue, menyebabkan pupil mata indahnya mengecil dalam sekejap. Bab 18. Dari siapa kamu mendengar ini? Xia Qingyue bertanya dengan alis dingin, merasa terkejut di dalam hatinya. Dengan kekuatan yang sama, masa hidup orang-orang di Frozen Cloud Asgard jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang dari sekte lain. Ini adalah fakta yang kejam, dan ini adalah rahasia bahkan di Frozen Cloud Asgard. Itu selalu disimpan dirahasiakan oleh penduduk Frozen Cloud Asgard. Para petinggi menekannya, dan karena tingkat energi yang dalam di Frozen Cloud Asgard sangat tinggi, umur hidup keseluruhan orang-orang di Immortal Palace juga sangat panjang, jadi fakta ini tidak terlalu jelas. Alasan mengapa Xia Qingyue mengetahuinya adalah karena tuannya memberitahunya dengan bingung setelah salah satu terobosannya, dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kelemahan terbesar dalam Bing Yunjue, dan dengan tegas memerintahkan dia untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk kakak perempuannya. Tapi sekarang, Xiao Ce langsung mengatakannya. Jika aku adalah penguasa Frozen Cloud Asgard, aku pasti akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk menekan kekurangan ini dan mencegah orang luar mengetahuinya. Menurutmu dari siapa aku dapat mendengarnya?
Xiao Che mengerutkan bibirnya dan berkata, saya benar-benar baru saja menarik kesimpulan ini dari denyut nadi Anda, itu saja. Dilihat dari reaksi Anda, sepertinya saya telah mengatakan semuanya dengan benar. Aku tidak percaya, Xia Qingyue menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bisakah seseorang menyimpulkan rahasia besar yang disembunyikan Frozen Cloud Asgard hanya dari satu denyut nadi? Benar-benar konyol. Jika sesederhana itu, akan ada dokter ajaib yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Angin Biru, dan rahasia Frozen Cloud Asgard ini seharusnya sudah menyebar ke seluruh dunia beberapa tahun yang lalu. Tapi semua yang dikatakan Xiao Che tadi tepat sasaran tanpa ada penyimpangan. Hal ini membuat Xia Tiyue merasa curiga. Aku tahu kamu tidak mempercayainya. Xiao Che mengambil pot obat dan bungkusannya di tanah dan berjalan ke kamar, ikuti aku. Mata Xia Qingyue tertuju pada barang-barang yang dibawanya. Setelah sedikit ragu, dia mengikutinya ke dalam kamar dan menutup pintu. Duduklah. Setelah meletakkan pot obat dan bungkusannya, Xiao Che berkata kepada Xia Qingyue dengan nada memerintah. Apa yang akan kamu lakukan? Xia Qingyue memandangnya dengan bingung. Tentu saja aku akan merawatnya untukmu. Tidak perlu. Xia Tiyue langsung menggelengkan kepalanya. Entah itu perlu atau tidak, sebaiknya kamu mencobanya sebelum menarik kesimpulan. Hei, kamu bahkan tidak mau mencobanya, kan? Xiao Che sudah membuka bungkusan itu dan mengeluarkan sebuah kotak perak. Dia menghela nafas, dengan sedikit kehilangan dan kekecewaan di wajahnya. Saya tahu Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Tapi setidaknya, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti Anda, dan saya tidak punya alasan untuk menyakiti Anda. Saya pergi ke apotek pagi-pagi untuk mendapatkannya. Saya datang ke sini hanya untuk membantu Anda dengan pengondisian. Jika ada efeknya, itu bagus. Jika tidak, Anda tidak akan kehilangan apapun. Karena Anda tidak percaya dan tidak ingin mencobanya, lupakan saja, menurutku aku hanya bersikap sentimental. Kata-kata Xiao Che membuat Xia Qingyue terkejut, dan kemudian dia merasakan rasa bersalah di dalam hatinya. Memang, apa yang dia katakan sebelumnya dan apa yang akan dia lakukan adalah menyembuhkannya, bukan meminta apapun atau mengajukan tuntutan apapun. Seperti yang dia katakan sendiri, dia tidak punya alasan atau kemampuan untuk menyakitinya. Belum lagi apa konsekuensinya, terlalu berlebihan untuk menolak secara langsung. Xia Qingyue menghela nafas pelan di dalam hatinya dan duduk di sebelah Xiao Che. Bagaimana kamu? Ingin mengurusnya? Apakah kamu bersedia menjaga dirimu sendiri? Xiao Che meliriknya, lalu bersenandung lembut dan memalingkan wajahnya. Sikapnya yang kekanak-kanakan dan marah membuat Xia Qingyue tercengang sejenak, dan suaranya melembut, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menghadapinya. Yah, kamu sangat baik. Ketika Xiao Che memalingkan wajahnya lagi, dia memasang ekspresi tersenyum. Xia Qingyue sedikit terkejut saat melihatnya. Kecepatan perubahan wajah orang ini terlalu cepat. Membagikan, Xiao Che duduk di depan Xia Tiyue, dan Xia Tiyue merentangkan tangannya seperti yang diinstruksikan dan merentangkannya ke seberang meja. Lengan baju merahnya yang longgar ditarik hingga siku, memperlihatkan dua lengan batu giok yang seperti salju dan salju. Xiao Che membuka kotak perak itu, dan di dalamnya, ada lusinan jarum perak yang ramping dan halus. Apakah kamu ingin menggunakan akupuntur? Xia Qingyue sedikit mengangkat alisnya yang berbentuk bulan sabit. Hah, kamu sebenarnya tahu tentang akupuntur? Xiao Che meliriknya dengan heran. Kembali ke benua Changyun, hanya ada kurang dari 10 orang di seluruh benua yang mengetahui cara berlatih akupuntur, termasuk dia dan gurunya, sage medis. Namun, di benua Tianshuan, ini sepertinya merupakan keterampilan medis yang cukup populer. Anda dapat menemukan satu set peralatan akupuntur di ruang pengobatan keluarga Xiao. Tentu saja, saya juga tahu bahwa seni akupuntur membutuhkan kemahiran yang sangat tinggi. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai kesuksesan kecil, dan dibutuhkan beberapa dekade untuk mencapai kesuksesan besar. Saya belum pernah mendengar bahwa Anda pernah mempelajarinya, obat-obatan, apalagi akupuntur. Terlebih lagi, tidak ada bau atau jejak Qi Huang di kamarmu. Apa yang akan kamu lakukan? Mata Xia Qingyue selalu menunjukkan keraguan dan kewaspadaan. Xiao Che mengeluarkan sebuah jarum perak dan dengan lembut memutar bagian bawah jarum perak itu dengan kedua jarinya. Dan ketika Xiao Che mengambil jarum perak itu,
mata Xia Qingyue sedikit linglung karena jarum perak itu ada di tangan Xiao Ce. Di sana adalah rasa harmoni yang tak terlukiskan, seolah-olah jarum perak ini terlahir untuk tumbuh di tangan Xiao Ce. Perasaan ini sangat halus, tak terlukiskan, namun nyata dan jelas. Xiao Ce membuka botol kecil, mencelupkan jarum perak ke dalamnya, dan berkata, "Kamu akan segera tahu apakah aku bisa melakukan akupuntur. Tentu saja, jika kamu merasa tidak nyaman, atau merasa aku menyentuhmu, bercanda saja, kamu bisa potong aku kapan saja." "Apa yang ada di dalam botol itu?" Xia Qingyue mengalihkan pandangannya ke botol obat kecil itu. "Jus bunga matahari merah biasa," jawab Xiao Ce dengan santai. Matanya tertuju pada tangan bersalju Xia Qingyue, dan tangan kiri yang memegang jarum perak sedikit bergetar. Gerakan Xiao Ce sangat cepat sehingga Xia Qingyue bahkan tidak bereaksi. Ketika Xiao Ce menarik kembali tangan kirinya, jarum perak di antara jari-jarinya telah menghilang, dan sebuah jarum perak telah dimasukkan secara vertikal ke pergelangan tangan kanannya, dan jarum itu secara akurat mendarat di titik Yang Qi. Tidak ada rasa sakit, bahkan bisa dibilang tidak ada perasaan sama sekali. Jika dia tidak memperhatikan jarum perak itu tanpa daya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa jarum perak telah menembus pergelangan tangannya. Xia Qingyue tergerak sejenak. "Cepat." "Tidak, ini jelas tidak cepat, tapi terampil. Tingkat kemahiran yang telah mencapai tingkat yang mencengangkan dan bisa disebut sebagai yang tertinggi." Jarum perak kedua telah diambil oleh Xiao Ce, dicelupkan ke dalam sedikit jus bunga matahari merah, dan didekatkan ke tangan kanan Xia Qingyue. Dengan sedikit jentikan di pergelangan tangannya, jarum perak kedua telah dimasukkan secara akurat ke titik Yang Gu. Lalu datanglah yang ketiga dan keempat, masing-masing menikam Zongzu dan Hegu. Setelah tangan kanan, 4 jarum perak lagi menusuk 4 titik akupuntur Yang Qi, Yang Gu, Zongzu dan Hegu di tangan kiri secara berurutan. Setiap kali jarum dimasukkan, gerakannya sangat cepat sehingga Xia Qingyue hanya bisa melihat bayangan sekilas. Kejutan di hatinya juga tumpang tindih dengan gelombang jarum perak yang menusuk. Dia tidak tahu apakah pengondisian Xiao Ce akan memberikan efek, tapi teknik terampil dan iblisnya membuat Xia Qingyue tidak percaya bahwa ini sebenarnya dilakukan oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. "Relakskan tanganmu, bernapaslah dengan teratur, dan jangan pernah menggunakan kekuatan misteriusmu." Suara Xiao Ce terdengar di telinganya. Dia juga bekerja sama dengan Xiao Ce, mengendurkan lengannya dan menenangkan diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas dingin mengembun di tangan kiri dan kanannya, dan kemudian seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar. Dia dengan cepat bergegas menuju 4 titik akupuntur Yang Qi, Yang Gu, Zongzu Hegu, yang ditusuk oleh jarum perak. Tiba-tiba, gumpalan kabut putih yang lewat perlahan muncul di atas 8 jarum perak. Udara dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Merasakan udara dingin mengalir melalui meridiannya dan kabut putih yang keluar dengan cepat, wajah bersalju Xia Qingyue bergerak dengan keras. Kabut putih naik selama beberapa menit sebelum berhenti sepenuhnya. Pada saat ini, Xiao Ce tiba-tiba mengulurkan tangannya, menjabat kedua tangannya, menunjuk seperti hantu. Dalam sekejap, ke-8 jarum perak yang menusuk tangan Xia Qingyue telah kembali ke tangannya, dan kemudian dia memasukkannya ke dalam kotak lain. "Untungnya, kamu bertemu denganku." Xiao Ce bergumam pelan, lalu menutup kotak jarum perak dan berkata dengan santai, "Qingyue, istriku, bagaimana perasaan tanganmu sekarang?" Xia Qingyue mengangkat tangannya, dengan riak di matanya. Santai, nyaman dan hangat, begitulah yang dirasakan tangannya saat ini. Rasanya seperti tiba-tiba terlepas dari ikatan yang berat. Perasaan hangat di telapak tangan dan lengannya adalah yang pertama kali dia rasakan setelah berlatih seni Bingyun. Dia mengangkat matanya dan menatap Xiao Ce, dan bertanya dengan heran, "Apa ini?" "Sebenarnya, ini sangat sederhana. Saya hanya membimbing dan melepaskan energi dingin di tangan Anda dan meridian di tangan Anda, dan pada saat yang sama, membuka blokir meridian yang kental." Xiao Ce berkata dengan ringan, "Keterampilan misterius Istana Abadi Awan Beku Anda dapat melepaskan energi misterius." Ia menjadi dingin, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Alasan mengapa energi misterius dingin lebih kuat adalah karena energi dingin dapat melukai orang. Musuhnya adalah manusia, dan saya juga manusia menjadi. Sebelum menyakiti orang lain, saya harus melukai diri sendiri terlebih dahulu. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana.
Saya menyentuh telapak tangan Anda pagi ini dan menemukan bahwa suhu telapak tangan Anda jauh lebih rendah daripada suhu tubuh orang normal. Mungkin kalian di Frozen Cloud Asgard secara alami akan berpikir bahwa ini adalah fenomena normal yang disebabkan oleh berlatih Frozen Cloud Art, tapi sejak itu dari sudut pandang medis, aneh kalau suhu tubuh seperti itu bisa normal. Ketika Anda tidak menggunakan energi misterius Anda pada waktu biasa, energi misterius tersebut disimpan di pembuluh darah misterius Anda dan tidak akan memengaruhi Anda. Tapi begitu digunakan, energi misterius awan es menembus seluruh tubuh dan dapat melukai orang ketika dilepaskan, tapi pasti akan menyakiti Anda saat beredar. Anda seharusnya tidak berlatih Ice Cloud Jue selama bertahun-tahun, tetapi sejumlah besar udara dingin telah menembus ke dalam organ dalam, darah, sumsum tulang, dan dantian Anda, dan semakin banyak terakumulasi, lama-kelamaan akan mempengaruhi semua organ di tubuh Anda. Akan aneh jika menyebabkan kerusakan yang serius dan bertahan lama, tetapi hanya berumur pendek. Sangatlah normal untuk mengalami reaksi negatif seperti itu. Xia Tiyue. Selain itu, di bawah udara dingin, banyak meridian di tubuh juga akan tersumbat karena seringnya kejang, yang akan berdampak besar pada penggunaan energi misterius. Anda dapat mencoba mentransfer energi misterius ke tangan Anda sekarang dan lihat kalau sama seperti sebelumnya. Bedanya, kata Xiao Ce dengan wajah serius. Pembicaraan Xiao Ce yang fasih sangat beralasan, mempunyai awal dan akhir, mempunyai sebab dan akibat, dan alasannya sangat mudah dimengerti, bahkan orang bodoh pun bisa memahaminya. Ditambah dengan reaksi praktis Xia Tiyue, tidak ada cara untuk bertanya atau berdebat. Tapi ketika Xiao Ce berbicara dengan wajah serius, dia menyeringai di dalam hatinya, karena apa yang dia katakan memang benar, tapi karena itu benar, itu juga tidak masuk akal. Memang benar udara dingin menumpuk di dalam tubuh dan membahayakan tubuh, dan juga benar meridian akan tertutup. Tapi jika Frozen Cloud Art benar-benar seburuk yang dia katakan, Frozen Cloud Asgard masih ada di dalam masalah. Belum lagi berdiri di puncak benua angin biru, dia mungkin tidak akan mampu bertahan hidup 800 tahun yang lalu. Bila Anda berlatih Bingyun Jue dalam jangka waktu tertentu dan tubuh Anda telah sepenuhnya beradaptasi dengan Bingyun Jue, maka walaupun udara dingin di dalam tubuh Anda tetap akan merugikan nyawa Anda, namun tidak lagi merugikan tubuh Anda, malah menjadi penyemangat dan meridian yang diblokir secara alami akan menjadi tidak terblokir. Namun, Xia Qingyue baru berlatih Bingyun Jue selama 3 atau 4 tahun, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya beradaptasi dengannya. Menggabungkan kata-katanya dengan perasaan pribadinya dan perasaan setelah pengkondisian, kata-kata Xiao Ce terdengar benar-benar sempurna baginya. Pengkondisian hanyalah sebuah alasan. Kekurangan Bingyun Jue juga hanya sebuah alasan. Hanya dia yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Bab 19. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Ce, Xia Tiyue mencoba untuk memadatkan energinya yang dalam ke tangannya. Tiba-tiba, hatinya terguncang lagi, karena ketika energi misterius terkonsentrasi di tangannya, alirannya jauh lebih lancar dari sebelumnya, dan kecepatannya hampir 20 hingga 30% lebih cepat. Melihat reaksi Xia Tiyue, Xiao Ce mengangguk puas, apakah terasa lebih halus dan cepat. Jika udara dingin dikeluarkan dari tubuhmu dan meridian tidak terhalang, suhu tubuhmu akan sama dengan suhu orang normal ketika kamu tidak menggunakan Bingyun Jue. Semua reaksi negatif tidak akan muncul lagi, dan kecepatan penggunaan energi hitam akan hampir setengah lebih cepat. Selain itu, mulai sekarang, kecepatan Anda dalam berlatih teknik awan es juga akan lebih cepat setidaknya 30%. Oh, aku hanya mengatakannya dengan santai, kamu bisa mendengarkannya saja, toh kamu tidak boleh membiarkan aku melakukan ini. Saat Xiao Ce sedang berbicara, dia sudah mulai mengemasi barang-barang yang dibawanya dari apotek. Bahwa kecepatan berlatih teknik awan es akan meningkat sebesar 30%. Xia Qingyue tiba-tiba memiringkan kepalanya. Kata-kata Xiao Ce benar-benar mengejutkannya, dia sangat terkejut hingga dia ingin mempercayainya, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Sebuah pil yang dapat mempercepat masuknya seseorang ke negara tersebut sekitar 10% atau 20% dalam 1 atau 2 tahun adalah harta langka yang tidak akan dipertanyakan oleh siapapun, dan itu cukup untuk menyebabkan badai berdarah dalam perebutan film laris. Tapi arti kata-kata Xiao Ce adalah meningkat secara permanen sebesar 30%. Kalimat ini lebih dari luar biasa.
Jika suatu hal atau kondisi tertentu dapat secara permanen meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebesar 30%, maka Xia Qingyue yakin bahwa para pahlawan dari seluruh dunia akan berkerumun dan merebutnya dengan seluruh kekuatan mereka. Ya, Xiao Ce mengangguk, percaya atau tidak. Ekspresi, percaya atau tidak, dari Xiao Ce membuat Xia Qingyue semakin mempercayainya. Ditambah dengan fakta bahwa perasaan setelah diperlakukan olehnya dirasakan secara pribadi. Menghadapi kata-kata mengejutkan yang dia ucapkan dengan ringan, dia tidak bisa lagi menimbulkan terlalu banyak keraguan. Perasaan ini bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Istana abadi awan beku yang besar telah berdiri di benua angin biru selama ribuan tahun, dan mereka belum pernah mendengar metode dengan efek yang begitu menakjubkan. Di kota Liuyun yang kecil ini, seorang pemuda dengan pembuluh darah dalam yang cacat dan baru berusia 16 tahun bisa sangat yakin dia mengatakannya, dan itu membuatnya mempercayainya tanpa terkendali. Jika itu benar-benar mempunyai efek yang kamu katakan, mengapa kamu mengatakan aku tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan? Kata Xia Qingyue. Baiklah. Xiao Ce memiringkan bibirnya dan berkata dengan serius, sederhana sekali. Kamu akan mengerti setelah kamu memikirkannya. Untuk menghilangkan rasa dingin dan pembuluh darah yang kental di seluruh tubuh, kamu harus menggunakan akupuntur pada tubuh. Karena akupuntur digunakan pada tubuh, tentu saja kamu harus melepas pakaianmu, setidaknya memperlihatkan seluruh punggungmu kepadaku. Kamu bahkan tidak ingin menyentuhku dengan tanganmu, jadi kamu rela melepasnya, pakaian di depanku. Xia Qingyue, oke, jarum peraknya sudah digunakan, dan aku harus kembali ke apotek. Xiao Ce tersenyum pada Xia Qingyue, tidak perlu berterima kasih padaku, lagi pula kamu adalah istriku. Kamu melarikan diri di tengah malam tadi malam, bawakan aku selimut, aku harus melakukan sesuatu untukmu. Melihat punggung Xiao Ce saat dia mengemasi barang-barangnya, ekspresi Xia Qingyue berubah sejenak, dan akhirnya dia mengambil inisiatif untuk berbicara, aku selalu tahu tentang energi dingin yang terkumpul di tubuhku. Aku juga tahu bahwa es Cloud Art akan memadatkan beberapa meridian saya pada tahap awal. Jika menghilangkan energi dingin dan membersihkan meridian memang dapat menghilangkan ketidaknyamanan fisik, dan sampai batas tertentu juga membantu dalam penggunaan kekuatan mistik, tapi apakah ini ada hubungannya dengan peningkatan kecepatan pengembangan kekuatan mistik? Ini melibatkan ilmu kedokteran yang sangat rumit, ya, ini sangat rumit. Jadi aku tidak ingin mengatakannya, dan bahkan jika aku mengatakannya, kamu tidak akan dapat memahaminya, kata Xiao Ce samar-samar. Keringat dingin hampir mengucur di dahinya. Dia berpikir bahwa kata-kata dan akupuntur sebelumnya telah berhasil menakuti Xia Qingyue, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bertanya dengan ragu, dan bertanya langsung ke pokok permasalahan. Karena promosi budidaya kecepatan rantai sebenarnya tidak ada hubungannya dengan meridian energi dingin atau semacamnya. Untungnya, Xia Qingyue tidak bertanya lagi. Saat Xiao Ce mengikat bungkusan itu lagi, Xia Qingyue berbicara lagi, di mana kamu mempelajari hal-hal ini? Dengan teknik akupuntur yang baru saja kamu gunakan, kamu memenuhi syarat untuk bergabung, sekte medis besar itu. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan yang Anda sebutkan sebelumnya, maka seluruh benua angin biru akan mengetahui nama Anda, apalagi kota Liuyun yang kecil ini. Kenapa Anda tetap tidak diketahui? Tetapi hanya nama orang cacat. Bergabunglah dengan sekte medis itu. Xiao Ce mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu berbalik dan berkata dengan tenang, apakah tuanku mengajariku ini? Tuanmu, alis Xia Qingyue bergerak sedikit, dia belum pernah mendengar Xiao Ce mempunyai tuan. Tuanku adalah seorang dokter yang hebat. Dia menyelamatkan nyawa dan melukai banyak orang sepanjang hidupnya. Saya bertemu dengannya ketika saya masih sangat muda. Dia mengajari saya membaca, mendengarkan, bertanya, memotong, menusuk, dan memijat, mengajari saya pengobatan, farmakologi, dan toksikologi, dan mengajari saya untuk mengetahui segalanya tentang dunia. Ratusan obat-obatan, 100 racun, 100 cordyceps. Saya satu-satunya pewarisnya. Dia begitu baik kepada saya sehingga saya tidak akan pernah bisa membalasnya dalam hidup saya. Tapi belum lama ini, dia meninggalkanku tanpa ada cara untuk mengejarnya. Itu sebabnya aku punya beberapa. Mengenai keterampilan medis, dan untuk hal-hal lainnya, jangan bertanya terlalu banyak. Saya tidak mau terlalu banyak menyebutkan masternya. Dan aku tahu keterampilan medis. Belum lagi orang luar, bahkan kakek dan bibi kecilku pun tidak mengetahuinya.
Hanya kamu yang mengetahuinya. Selain diriku sendiri, hanya aku yang tahu-tahu. Memikirkan tuannya yang hilang, Xiao Ce tidak bisa menahan perasaan sedih dan nostalgia di wajahnya. Ini adalah emosinya yang paling nyata, tanpa sedikit pun kepalsuan atau kepalsuan. Kebenaran semacam ini juga membuat Xia Qingyue benar-benar percaya pada kata-kata Xiao Ce, dan berkata dengan ringan, sepertinya gurumu bisa membuatmu memiliki keterampilan akupuntur yang luar biasa di usia yang begitu muda. Dia pastilah seorang penyembuh yang hebat. Dia adalah dokter terhebat di dunia, tiada tandingannya. Xiao Ce berkata dengan penuh tekad. Tatapan Xiao Ce membuat keraguan Xia Qingyue berkurang secara tidak sadar. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya mengambil keputusan. Lalu, apakah kamu yakin bahwa apa yang kamu katakan akan secara permanen meningkatkan kecepatan perbaikan rantaiku sebesar 30%? Itu adalah benar. Sekarang aku sudah mengatakannya, aku tidak akan menghina nama medis majikanku. Hah? Kamu tidak mau, ingin mencobanya, kan? Xiao Ce berbalik dan menatapnya dengan heran. Xia Qingyue menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya sedikit. Apakah kamu yakin hanya perlu menunjukkan punggungmu? Mata Xiao Ce berbinar, dia menggerakkan wajahnya ke depan, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bersikeras memperlihatkan seluruh tubuhmu, kamu bisa. Xia Qingyue mengangkat alisnya dan mengibaskan lengan baju merahnya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk tiba-tiba membuat seluruh tubuh Xiao Ce menggigil. Dia berjalan menuju tempat tidur dan berkata dengan tenang, mari kita mulai, biarkan saya melihat apakah keterampilan medis Anda sehebat yang Anda katakan. Namun, jika Anda berani berpikir lain, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Kau bisa membunuhku hanya dengan satu tamparan. Sekalipun aku menginginkannya, aku tidak akan berani. Xiao Ce tertawa nakal. Dia mengeluarkan kotak jarum perak dan jus bunga matahari merah yang baru saja dia simpan, lalu berjalan ke tempat tidur dan berkata dengan serius kepada Xia Qingyue yang sudah duduk di tempat tidur, buka pakaianmu. Tiga kata itu sangat murni, dan Xiao Ce tiba-tiba meneriakkan perasaan seperti seorang pengganggu yang memaksa seorang wanita baik-baik. Dapat dibayangkan bagaimana reaksi Xia Qingyue, yang selalu murni dan murni, seperti teratai murni di dunia, ketika dia mendengar tiga kata ini. Namun, godaan untuk meningkatkan kecepatan perbaikan rantai secara permanen sebesar 30% adalah terlalu bagus. Ini sangat besar sehingga tidak ada praktisi yang dapat menolaknya. Karena jika benar-benar berhasil, berarti dengan bakat, pemahaman, keterampilan misterius yang sama, serta lingkungan dan sumber daya yang sama, 3 tahun budidaya akan setara dengan 4 tahun budidaya lawan. 100 tahun kemudian, itu akan melebihi kemajuan lawan sebanyak 30 tahun. Xiao Ce juga yakin bahwa meskipun Xia Qingyue ingin melepas pakaiannya, dia tidak akan menolak. Karena Xia Qingyue jelas adalah seorang gadis yang mengejar kekuatan mendalam yang lebih tinggi. Jika tidak, dia tidak akan bergabung dengan Frozen Cloud Asgard dengan risiko mengakhiri cinta dan hasrat. Jika benar seperti yang dia katakan, maka harganya sangat sepadan. Lagi pula, itu hanya punggung telanjang. Xia Qingyue berpikir seperti ini, dan membelakangi Xiao Ce. Dadanya naik dan turun dengan ringan, dan hatinya sejernih cermin. Dia menutup matanya, membuka kancing bajunya, dan pakaian merah cerah itu perlahan mengalir di sepanjang wanginya. Bahu dan lengan batu giok perlahan-lahan meluncur ke bawah. Tiba-tiba, cahaya merah jambu dan punggung batu giok kecantikan putih yang mempesona muncul di depan mata Xiao Ce. Dia menarik selimut brokat dan menutupi dadanya. Gaun merah itu meluncur ke bawah untuk menutupi bokongnya yang montok dan menarik, memperlihatkan lekuk punggungnya yang seperti air. Dia benar-benar kurus dan kecantikannya tak tertandingi. Kulit di bahu dan leher bahkan lebih merah muda dan tanpa cacat, seolah-olah diminyaki. Xiao Ce menatap lurus ke arahnya dan terkejut beberapa saat. Mulai sekarang, jangan berpikir lain. Xia Qingyue menutup matanya dan berbicara dengan dingin. Bukankah tubuh wanita dimaksudkan untuk dilihat suaminya? Xiao Ce bergumam hati-hati, lalu menutup mulutnya dan mengambil jarum perak. Saat dia mengambil jarum perak, ekspresinya menjadi serius. Merasakan nafas Xiao Ce yang stabil di belakangnya, Xia Qingyue yang hendak berbicara, berhenti berbicara dan menutup matanya sedikit. Meskipun dia masih tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Ce itu benar, tapi godaan untuk meningkatkan kecepatan perbaikan rantai sebesar 30%, meski hanya ada sedikit kemungkinan, tidak ada yang bisa menolak.
Angin bertiup sedikit, dan dengan gerakan pergelangan tangan Xiao Che, sebuah jarum perak dengan lembut menusuk titik Tianzong di punggung Xia Qingyue. Tanpa menyentuh kulitnya dengan jarinya, Xiao Che mulai menggerakkan jari-jarinya seperti terbang. Dia mengambil jarum perak satu demi satu, dan dengan cepat dan akurat menusuk punggung Xia Qingyue. Dia begitu dekat sehingga yang bisa dilihatnya hanyalah hantu yang terus bergetar. Xia Qingyue menutup matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada punggungnya. Dia mulai menyadari bahwa setiap kali jarum perak menembus, itu akan disertai dengan jejak energi yang dalam. Penemuan ini membuat hati Xia Qingyue tiba-tiba tergerak. Dia sangat menyadari kondisi fisik Xiao Che. Dengan pembuluh darahnya yang cacat, dia hanya bisa bertahan di alam mendalam tingkat pertama. Yang bisa dia gunakan hanyalah energi mendalam yang paling dasar dan terkecil. Dan setiap jarum perak menusuk punggungnya, dan energi dalam yang menyertainya, meskipun kecil baginya, hampir merupakan kekuatan tertinggi bagi mereka yang berada di alam mendalam dasar tingkat pertama. Dia tidak tahu mengapa Xiao Che mengandung energi misterius di dalam jarum perak itu. Namun, ini jelas berarti dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk setiap jarum yang dia masukkan. 8 jahitan di tangannya diselesaikan terlalu cepat, dan perhatiannya terfokus pada teknik Xiao Che, jadi dia tidak menyadarinya. Kesadarannya saat ini membuat hatinya tidak bisa tenang sejenak. Saat ini, 23 jarum telah ditusukkan ke punggungnya, dan kecepatan Xiao Che juga melambat secara signifikan. Jika Xia Qingyue menoleh ke belakang saat ini, dia akan melihat wajahnya sedikit merah dan dia berkeringat banyak. Bab 20. Xiao Che mengendalikan 20 jarum pertama dengan sangat mudah, tapi saat keringat muncul di dahinya, tangan kirinya yang memegang jarum juga sedikit gemetar, dan gerakannya jelas jauh lebih lambat. Dulu, satu jarum bisa ditusukkan dalam satu tarikan napas, namun lambat laun dibutuhkan beberapa tarikan napas. Setelah 30 jarum, setiap suntikan memakan waktu lebih lama dan lebih lama. Jika Xia Qingyue menoleh ke belakang, dia akan menyadari bahwa Xiao Che selalu menggunakan tangan kirinya saat memasukkan akupuntur. Dia bukan seorang kidal, juga bukan karena tangan kirinya lebih terampil, tapi karena mutiara racun langit yang terpantul di telapak tangan kirinya. Setiap kali jarum perak bersentuhan, mutiara racun langit di telapak tangannya akan berkedip sedikit. Kekuatan mutiara racun langit menembus ke dalam tubuh Xia Qingyue secara diam-diam bersama dengan jarum perak. Tentu saja, kekuatan ini jelas tidak beracun, tapi kekuatan pemurnian. Mutiara racun langit memiliki kemampuan untuk memurnikan semua racun di dunia, dan racun ini bukan hanya racun mematikan itu, tetapi juga kotoran yang berbahaya atau tidak perlu di dalam tubuh. Namun, hal ini tidak sama dengan pembersihan sumsum dan pemotongan menstruasi. Kemampuan untuk menggunakan mutiara racun langit adalah alasan utama mengapa ia berusaha keras melakukan akupuntur pada Xia Qingyue hari ini. Menghilangkan udara dingin dan mengeruk meridian hanyalah kedok. Apa yang sebenarnya dia lakukan adalah membuka misteri untuk Xia Qingyue. 1 menit berlalu, 10 menit berlalu, 1/4 jam berlalu. Gumpalan udara dingin perlahan naik dari jarum perak 2/4 jam kemudian, total 54 jarum telah dimasukkan ke punggung Xia Qingyue. Tangan Xiao Che akhirnya berhenti pada saat ini, tetapi hanya berhenti kurang dari setengah menit, lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangan lagi. Tangannya menari bersama, dan dia mencabut jarum perak dari punggung Xia Qingyue satu persatu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, ke-54 jarum perak menghilang dari punggung Xia Qingyue. Punggung batu giok Xia Qingyue masih halus dan putih, seperti batu giok putih yang paling murni dan tanpa celah. Di bawah teknik Xiao Che yang sangat terampil, tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Sudah cukup, Xiao Che mengambil kembali jarum perak itu dan menghela nafas lega. Saat semua jarum perak dicabut, Xia Qingyue merasa seolah-olah dia tiba-tiba melayang ke surga. Kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya membuatnya linglung dan tidak percaya bahwa ini sebenarnya adalah tubuhnya. Dia menarik kembali pakaiannya dan segera mengaktifkan energinya yang dalam. Ketika Bing Yunjue diaktifkan, dia langsung terkejut. Karena energi misteriusnya dimobilisasi hampir seketika dengan pikirannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Kecepatan dan kenyamanannya jauh lebih tinggi daripada sebelum. Dalam 4 tahun terakhir berlatih Ice Cloud Art, ia masih sering menghadapi situasi di mana ia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Saat ini, merasakan aliran Ice Cloud Art di tubuhnya, ia yakin sepenuhnya bahwa kondisi fisiknya di kali ini dapat sepenuhnya mengendalikan Ice Cloud Art.
Kecepatan mengolah teknik awan es secara alami akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi karena ini. Awalnya dia tidak punya banyak harapan, tapi dia sangat terkejut saat menghadapi hasil seperti itu, dan di saat yang sama, dia juga sangat terkejut karena apa yang dikatakan Xiao Ce benar-benar menjadi kenyataan. Dan efeknya tampaknya lebih baik dari yang dia katakan. Dia percaya jika kondisi fisiknya saat ini dilihat oleh tuannya, dia akan terkejut. Sekarang, apakah kamu percaya? Suara Xiao Ce terdengar di telinganya, tapi terdengar sangat serak dan lemah. Xia Tiyue berbalik karena kaget, memandang Xiao Ce, dan melihat bahwa dia sedang bersandar lemah di papan tempat tidur, dahinya dan pakaian di sekujur tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia baru saja melahirkan penyakit serius. Memikirkan energi yang sangat besar yang dituangkan ke dalam setiap jarum, sedikit rasa sakit tiba-tiba muncul di hatinya, perasaan seperti tertusuk jarum. Perasaan ini menyebabkan dia merasa sedikit terganggu, karena dia sebenarnya merasa sangat tertekan terhadap orang yang hanya berstatus dan tidak bisa berinteraksi dengannya. Saya percaya, saya yakin Anda benar-benar seorang dokter ajaib. Xia Qingyue menatapnya dengan mata yang rumit, ternyata Anda, yang dipandang rendah oleh semua orang di kota Liuyun, sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi, kamu jelas tahu, aku tidak punya perasaan padamu, dan aku akan meninggalkanmu selamanya dalam sebulan. Mengapa kamu ingin membeberkan hal ini kepadaku? Kamu telah memberiku bantuan yang begitu besar, dan kamu bekerja begitu sulit bagiku. Bantuan, ini benar-benar bantuan yang sangat besar. 3 alasan. Xiao Ce yang kelelahan terengah-engah, namun dengan senyum di wajahnya, hampir semua orang meremehkanku, dan kamu mempunyai hak mutlak untuk meremehkanku. Tapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu telah mencoba yang terbaik untuk melindungi martabatku yang malang. Tadi malam, kamu keluar mencariku karena khawatir, dan kamu diam-diam mengirimiku selimut. Aku akan selalu lebih baik kepada mereka yang memperlakukanku dengan baik. Xia Tiyue. Alasan kedua, bagaimanapun juga kamu adalah istriku. Xia Qingyue membuka bibirnya, tapi tidak bisa berkata-kata. Alasan ketiga juga merupakan alasan yang paling penting. Senyuman di wajah Xiao Ce menjadi ambigu, menurutku kamu akan terlihat cantik setelah melepas pakaianmu. Petik 2. Ketika Xiao Ce menggodanya dengan kata-kata kejamnya, dia selalu memberinya tatapan dingin. Tapi kali ini, melihat senyum kejam di wajah pucatnya, dia tidak bisa marah sama sekali. Penjelasannya sudah selesai. Xiao Ce mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pot obat yang dibawanya. Qingyue, istriku, tuangkan obat dari pot obat itu dan minumlah. Xia Qingyue menatapnya dalam-dalam, tanpa menanyakan jenis obat apa itu. Dia berjalan mendekat dan meminta ramuan di dalamnya untuk dituangkan dan meminumnya dalam satu tegukan. Ini baru sesi pemondisian yang pertama. Jika ingin mempertahankan kondisi saat ini mulai sekarang, diperlukan total 7 sesi pemondisian. Selama 6 hari ke depan, Anda memerlukan 1 sesi setiap hari. Waktu terbaik adalah jam 3 pagi, karena ini adalah waktu ketika energi yin paling berat dan efek pemondisian paling baik. Tentu saja, keputusan untuk melanjutkan atau tidak terserah Anda. Setelah mengatakan ini, Xiao Ce menutup matanya dengan lelah. Kekuatan fisiknya memang sangat terkuras, dan dia jelas tidak berpura-pura. Kamu harus istirahat yang cukup. Mata Xia Qingyue menjadi lebih rumit, dia selesai berbicara dengan lembut, berjalan keluar pintu, dan kemudian menutup pintu tanpa suara. Berdiri di halaman, Xia Qingyue mengangkat tangannya dan menatap telapak tangannya, matanya redup. Orang macam apa dia? Setidaknya, saya selalu salah menilai dia. Semua orang di kota Liuyun juga salah menilai dia. Setelah Xia Tiyue pergi, tubuh Xiao Ce benar-benar roboh di tempat tidur, bersandar di sana tanpa ingin bergerak. Dari waktu ke waktu, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan samar. Kondisi fisikku saat ini terlalu buruk. Aku hanya seorang metafisika. Aku hampir pingsan karena kelelahan. Jika Tuan tahu bahwa saya sebenarnya meminta pihak lain untuk melepas pakaian mereka, saya bertanya-tanya apakah dia akan begitu marah sehingga dia akan melompat turun dari surga dan memberi saya pelajaran. Lagi pula, saya bisa melakukan akupuntur melalui pakaian ketika saya berumur 13 tahun. Saya berumur 15 tahun. Sekarang saya dapat menutup mata dan menerapkan akupuntur dengan pakaian saya, mendengkur, tidur.
Titik 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 titik. Sejak menerima surat dari Sekte Xiao, seluruh klan Xiao tenggelam dalam suasana yang sangat aneh. Para penatua dan diaken sekte itu cerdas dan cerdas setiap hari, mempersiapkan resepsi dari pagi hingga malam, jangan sampai ada kelalaian atau kelalaian. Dan generasi muda bekerja keras untuk memperbaiki rantai mereka seperti darah ayam, bermimpi bahwa mereka tiba-tiba dapat membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk dibawa ke Sekte Xiao. Namun, ini jelas tidak ada hubungannya dengan Xiao Ce, dia adalah orang yang paling santai di seluruh klan Xiao. Pada hari ini, gunung belakang klan Xiao. Ini adalah kuburan yang dibuka oleh keluarga Xiao di belakang gunung. Setelah semua orang di keluarga Xiao meninggal, kebanyakan dari mereka dimakamkan di sini. Xiao Lai berdiri diam di depan batu nisan, rambut putihnya penuh perubahan hidup dan kesedihan tertiup angin sedikit, angin menderu dan sunyi. Batu nisan ini diukir dengan kata, Xiao Ying. Petik 2 Yinger, aku tahu bahwa impianmu sejak kecil adalah memenuhi keinginan leluhurmu, kembali ke Sekte Xiao, dan menghidupkan kembali garis keturunan kita yang ditinggalkan. Sekarang, kesempatan seperti itu akhirnya datang, tapi, sudah 16 tahun terlambat. Mata Xiao Lai redup dan dia berdiri di sana dengan kaku, bergumam seolah tanpa sadar. Saya tahu bahwa meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Anda masih memiliki banyak kekhawatiran. Xuan Mei CR telah dinonaktifkan sejak dia masih kecil. Ini baik-baik saja, meskipun dia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, jika dia tidak melakukan apapun, tidak akan ada perkelahian dan kebencian. Sekarang, CR juga telah menikah, dan saya berharap dia dapat menjalani kehidupan yang damai dan stabil. Meskipun dia bukan anak kandung Anda telah menyelamatkan dia dengan nyawamu dan nyawa putra kandungmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Kedamaiannya, klik, suara retakan kecil terdengar di telinga Xiao Lai, membuatnya kaget. Dia langsung pulih dari linglungnya, berbalik dan berteriak, siapa itu? Mengikuti teriakannya, sosok Xiao Yulong berjalan keluar dari balik pohon tua yang lebat di tengah kuburan. Saat dia melihat Xiao Lai, dia jelas tercengang. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memberikan hormat standar junior. Naga Giok telah melihat tetua kelima. Saya tidak menyangka tetua kelima ada di sini. Apakah Naga Giok mengganggu tetua kelima? Mata Xiao Lai bergejolak. Dia sangat sedih dan kehilangan akal untuk beberapa saat sehingga dia tidak menyadari ada orang yang mendekat. Saya tidak tahu apakah Xiao Yulong mendengar apa yang dia bicarakan pada dirinya sendiri sekarang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Yulong, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Yulong berkata dengan cepat, utusan dari Sekte Xiao akan tiba besok. Ayahku percaya bahwa ini adalah peristiwa besar yang akan mengubah nasib klan Xiao. Dia harus memberitahu kakek buyut yang telah meninggal, jadi dia memintaku untuk datang. Aku tidak sengaja mengganggu tetua kelima. Naga Giok salah. Lalu apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Suara Xiao Lai tiba-tiba berubah dingin, dan aura tak kasat mata tiba-tiba menekan ke arah Xiao Yulong. Aura yang dilepaskan oleh kekuatan puncak alam mendalam roh melampaui apa yang bisa ditahan oleh Xiao Yulong. Wajahnya menjadi pucat dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Yulong juga baru saja tiba di sini. Jika tetua kelima tidak berbicara sekarang, saya tidak akan memperhatikan tetua kelima. Penatua, saya bahkan tidak mendengar apapun yang dikatakan tetua kelima. Jika tetua kelima tidak ingin diganggu, Yulong dapat segera pergi. Dari ekspresi Xiao Yulong, Xiao Lai tidak melihat kekurangan apapun. Dia merasa sedikit lega di hatinya, mendapatkan kembali auranya, dan ekspresinya sedikit melembut, lupakan, tidak apa-apa. Utusan Sekte Xiao akan tiba besok, Anda adalah orang yang paling mungkin terpilih. Dan ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi harapan terbaik untuk merevitalisasi garis keturunan kami. Kata-kata tetua kelima serius, dan Yulong tidak tahan, kata Xiao Yulong dengan rendah hati. Xiao Lai mengangguk padanya, tidak lagi tinggal di sini, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, ekspresi Xiao Yulong berangsur-angsur menjadi halus. Dia meletakkan tangan kanannya di dagunya, mengerutkan kening dan berbisik, mungkinkah, jika itu benar, ini akan menarik. Bersambung.